Hai, apa kabar? Iya, kalau ngomongin TWS zaman sekarang tuh rasanya udah kayak jadi sebuah aksesoris yang bisa jadi dibutuhkan oleh banyak orang, terutama buat orang yang nggak mau ribet gitu ya. Pengen pakai jam tapi nggak mau gede-gede aja, ya udah solusinya smart band aja seperti ini karena dia punya ukuran yang kecil dan ya compact seperti ini. Dan yang bakal kita bahas kali ini adalah smart band dari brand Oase. Atau yang pertanggal 8 November 2021 itu udah ganti nama jadi Olight. Olight, yes, suka. Cukup unik ya penamaan brand ini. Dan yang ada di tangan saya ini adalah Oase atau Olight Zea OWB1. Dan nggak cuma smart band aja, saya juga ada produk terbaru dari mereka, yakni adalah Olight Song X. Ini adalah satu buah TWS yang punya desain unik banget ya. Ini keren, kalian bisa lihat sendiri. Seperti ini desainnya. Dan kita bakal bahas dulu yang pertama si smart band-nya. Secara look, Oase Zea OWB1 ini punya look yang ya hampir sama-sama aja dengan smart band kebanyakan. Kerennya untuk sebuah smart band dengan harga 200 ribuan, smart band ini udah menggunakan frame metal yang bikin smart band-nya ini kelihatan berasa mahal. Untuk layar dari smart band ini juga lumayan kecil, jadi si layarnya ini nggak sepenuhnya full di dalam body smart band-nya ya. Ukuran layarnya itu cuma 0,9 inch aja, dengan tingkat ketajaman ya biasa-biasa aja ya, so-so lah. Untuk pengoperasiannya di sini sayangnya belum menggunakan sensor sentuh yang full gitu ya, melainkan dia menggunakan tombol kapasitif yang diletakkan persis di bawah si layarnya. Jadi untuk pindah-pindah menu kalian tinggal pencet aja sih tombol kapasitifnya ini. Untuk pilihan warna hanya ada dua, yang hitam sama yang silver. Perbedaan warna ini terletak di bagian frame si smart band-nya, bukan pada strapnya. Untuk strapnya sendiri ini menggunakan bahan karet yang sayangnya ini buat saya terlalu keras gitu ya, kurang enak aja. Ya sedikit masukan aja buat Oase, jadi untuk smart band-nya kalau bisa dikasih strap yang sedikit lebih lembut atau lebih halus, karena si strap ini kan yang bakal nempel terus ke kulit kita. Jadi mungkin buat orang yang kulitnya sensitif, ini mungkin berasa sedikit kurang nyaman. Lanjut, kalau ngomongin fungsi dari smart band sendiri, biasanya kebanyakan orang adalah untuk menerima notifikasi, mengukur langkah dan detak jantung, serta tracking olahraga harian. Dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, semuanya udah bisa terpenuhi oleh Oase Zea ini. Secara fitur, Oase Zea ini bisa dibilang cukup lengkap untuk kelas harganya. Bisa dipakai untuk mengukur langkah, detak jantung, oksigen meter atau yang sering disebut SpO2, serta pengukur tekanan darah atau tensi. Selain fitur itu semua, fitur tracking olahraga yang disediakan sama smart band ini juga tergolong lengkap. Jadi di dalamnya ini kita disediakan 11 pilihan mode olahraga, mulai dari lari, bersepeda, jalan, bulu tangkis, tenis, dan lain-lain. Fungsi lain dari sebuah smart band selain untuk tracking aktivitas adalah untuk pemberi notifikasi, dan smart band ini juga bisa. Caranya itu tinggal install dulu aplikasi mereka yang namanya Dayband. Dan habis itu tinggal koneksikan aja, lalu tinggal setting-setting aplikasi yang mau diaktifkan notifikasinya. Satu lagi, fitur terbaik dari smart band ini adalah adanya rating IP67 yang tahan air dan debu. Ini fitur keren banget ya untuk sebuah smart band dengan harga 200 ribuan. Karena kan males aja gitu ya, misalnya kalau mau cuci tangan harus buka-buka jam terlebih dahulu. So, dengan adanya fitur ini, bakal bikin lebih praktis dalam penggunaan sehari-hari. Terus jam ini dilengkapi dengan baterai yang terbilang kecil di 90 mAh aja. Tapi klaim dari pihak Oase ini sih bisa bertahan sekitar 5-7 harian untuk sekali pengecasan. Oke, kita lanjut ya. Produk berikutnya adalah yang udah saya kasih tahu tadi di awal. Ini adalah TWS terbaru dari mereka yang punya desain charging case tuh sangat unik. Kayaknya di pasaran nggak ada lagi deh desain TWS yang punya charging case seperti Olight Song X ini. Selain unik, TWS ini charging case-nya terbuat dari bahan metal atau terbuat dari bahan aluminium yang bikin berasa ini tuh jadi solid banget pas dipegang. Pilihan warna yang disediakan juga menurut saya keren-keren. Ada warna olive green seperti yang saya punya, coral orange, dan juga luxury black. Nggak sampai di situ aja, charging case dari TWS ini juga udah support wireless charging. Sebuah fitur yang bisa bikin perangkat kita tuh jadi lebih keren aja gitu ya. Kalau kalian nggak punya wireless charger, tenang aja. Untuk portnya juga udah menggunakan port USB-C. Dalam paket penjualan ini sih standar ya, ada TWS-nya, charging case, eartip cadangan yang punya ukuran berbeda, serta kabel buat ngecas. Sementara untuk desain sih ini menggunakan model in-ear monitor yang kualitas karetnya tuh berasa bagus banget, empuk dan bikin nggak mudah pegal saat digunakan. Penggunaan karet silikon yang bagus ini berdampak pada kualitas sealing yang bagus juga. Jadi meskipun nggak punya fitur ANC, tapi kualitas sealing dari TWS ini bisa saya bilang bagus banget.
Masuk ke inti pembahasan dari si TWS ini, gimana sih kualitas audio dari TWS yang dijual di harga 799.000 ini? Untuk kodek yang support dari TWS ini hanya ada dua, yakni SBC dan AAC, dan dari percobaan saya terdapat perbedaan yang noticeable ketika kita gonta-ganti dari kodek SBC ke AAC ataupun sebaliknya. Oke, jadi untuk karakter suara sendiri, TWS ini tuh dominan di frekuensi low. Jadi bassnya itu kerasa banget dan bakal cocok buat kalian para bass head. Untuk karakter bassnya di sini cukup empuk ya, cukup enak didengar karena ini nggak terlalu penuh di telinga. Biasanya tuh ada yang TWS yang isinya tuh bass doang sampai memenuhi telinga dan bikin terasa telinga tuh jadi pegel. Dan berkat ceilingnya yang bagus, jadi suara dari si bassnya ini kerasa lebih enak lagi. Untuk frekuensi mid atau vokal ini kerasa sedikit mundur dibandingkan dengan bassnya tadi. Ya ini adalah efek dari suara bass yang cukup dominan, jadi suara vokalis tuh terdengar sedikit lebih berat daripada suara aslinya. Sementara itu untuk frekuensi high atau frekuensi treble, ini terdengar di telinga saya masih terdengar cukup ngecering tapi nggak terlalu oke gitu, nggak terlalu crispy gitu. Karena ya ini biasanya efek dari TWS yang sangat dominan di suara bass. Dan untungnya secara detail ini masih sangat oke ya, jadi setiap petikan-petikan alat musik itu masih cukup terdengar jelas di telinga saya. Dan sedikit yang agak kurang dari TWS ini adalah sound stagingnya yang berasa biasa aja, kurang luas sih menurut saya. Selain dari wireless charging, fitur lain yang disediakan dari TWS ini adalah sudah menggunakan sensor sentuh untuk pengoperasiannya. Jadi cukup touch saja di bagian TWS-nya untuk melakukan pause and play, angkat telepon, next atau preview song, dan lain-lain. Hanya saja, satu fitur yang saya sayangkan absen di TWS ini adalah nggak adanya sensor auto pause and play ketika kita ngelepas TWS dari telinga. Dan ini bikin lumayan repot kalau harus matiin dari si HP-nya langsung. Oke, itu dia tadi review dari dua produk dari brand Olight, dan menurut saya ini bisa jadi alternatif buat kalian yang sedang nyari smart band yang punya fitur cukup banyak tapi harganya terjangkau, dan juga kalau kalian lagi nyari TWS yang punya desain sangat kece, ini juga bisa jadi salah satu alternatif terutama buat kalian yang seneng dengan karakter suara TWS yang dominan di bass. Oke, gini aja untuk video kali ini. Kalau kalian berminat, kalian bisa lihat detail link pembelian udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Ya, terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.